Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Anita Dwi Kirana dengan NIM 22320037. Jadi pada mata kuliah Sosiologi Hukum kali ini, saya akan mereview sebuah artikel yang kemudian saya akan jelaskan secara langsung bagaimana isi artikel atau jurnal tersebut. Yang pertama, krisis kepercayaan dan urgensi bansos. Bantuan sosial merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dengan alokasi anggaran mencapai 152 triliun rupiah pada tahun 2022. Namun realitanya, dana besar ini dihantui oleh penyalahgunaan sistemik. Data Ombudsman menunjukkan bahwa sekitar 81,37% keluhan selama pandemi COVID-19 berkaitan dengan salah sasaran dan penyelewengan data ataupun dana. Kasus hukum bahkan mencatat keterlibatan 102 pejabat tinggi dalam praktik korupsi bantuan ini. Dari sudut pandangan sosiologi hukum, fenomena ini bukan sekedar pelanggaran aturan, melainkan refleksi dari interaksi kompleks antara hukum, perilaku aparat, dan struktur sosial masyarakat kita. Kemudian ada analisis 4 penghambat penegakan hukum mengacu pada teori Surjono Sukanto. Kegagalan penegakan hukum bansos di Indonesia disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri yang masih terfragmentasi di berbagai aturan administratif tanpa adanya lex specialis yang tegas mengatur. Sehingga sanksi yang diberikan sering tidak memberikan efek jera. Kedua, rendahnya kompetensi teknis aparat penegak hukum dan pejabat kementerian dalam melakukan audit serta validasi data penerima, yang memicu tingginya risiko manipulasi. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana lebih dari 12.000 desa yang terpencil itu tidak memiliki akses internet, sehingga pemuktahiran data harus dilakukan secara manual yang lambat dan sangat rawan error. Keempat, faktor budaya hukum yang masih terjangkit praktik nepotisme dan patronase, di mana bantuan itu sering diberikan kepada kedekatan kerabat dibandingkan dengan kriteria objektif. Kemudian, belajar dari dunia sendiri, Indonesia itu perlu mengambil pelajaran dari keberhasilan beberapa negara lain. Salah satunya Singapura misalnya, memiliki sistem anti korupsi yang sangat ketat melalui CPIB yang didukung oleh undang-undang dengan sanksi pidana yang berat. Sementara itu di negara Denmark sendiri menekankan pada akuntabilitas kolektif antara negara dengan masyarakat. Untuk Indonesia, diperlukan langkah-langkah berupa pembentukan undang-undang bantuan sosial yang baru. Regulasi ini harus mencakup prosedur validasi data yang ketat, kemudian ada transparansi, pengadaan melalui seperti open tender, serta pemberian kewenangan penuh kepada lembaga pengawas seperti BPK untuk melakukan audit rutin dengan sanksi pidana yang tidak bisa ditawar bagi yang melanggar. Kemudian, solusi preventif dan budaya hukum barunya, selain tindakan yang tegas, langkah preventif berbasis teknologi dan sosial itu sangat krusial. Digitalisasi birokrasi melalui sistem e-government dan metode identifikasi biometrik seperti sistem ada di India dapat meminimalisir duplikasi data dan identitas palsu. Namun teknologi saja itu pun tidak cukup. Kita juga harus membangun budaya hukum baru dengan mengintegrasikan nilai anti korupsi sejak dini, terutama di sekolah-sekolah bagi para pelajar tentunya, supaya mereka tahu bagaimana nilai-nilai anti korupsi yang harus kita lakukan sehari-hari. Kemudian pemerintah juga wajib menjamin perlindungan bagi whistleblower agar masyarakat itu tidak takut melaporkan penyelewengan di tingkat desa. Dengan mengkombinasikan regulasi yang kuat, teknologi yang cerdas, dan partisipasi aktif masyarakat, bansos pun dapat kembali pada marwahnya, menjadi jembatan kesejahteraan bagi mereka, terutama masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi, sekian presentasi ataupun materi dari artikel yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.